berada di rumahnya Bapak Kokok di Pelumpang ya. Kebetulan Pak Kokok ini punya Hino-nya 3 unit. Kenternya berapa Pak? 5. Kenternya 5 ya. Jadi mungkin hari ini kita fair-fairan aja ya, fair-fairan. Jadi menjelaskan tentang kelebihannya Hino dan kelebihannya Kenter, kekurangannya Hino dan kekurangannya Kenter. Ceritanya Hino X-Power vs Mitsubishi Kenter HDX 6,6 ya. Oke. Ini yang pertama, ini biar jelasin sama Pak Kokok kelebihannya Kenter itu apa, sama kelebihannya Hino itu apa. Nanti setelah itu kekurangannya Hino itu apa, kekurangannya Kenter itu juga apa. Ada plus minusnya ya. Kita sportif. Jadi kalau memang Hino-nya nggak bagus, ya nggak bagus. Kalau Kenternya juga nggak bagus, ya nggak bagus, kita fair. Jadi nggak ada yang ditutupin, biar semua tahu, biar pihak pabrikannya Hino, tempat saya sendiri itu tahu kekurangannya Hino itu apa. Jadi biar kedepannya untuk Hino-nya lebih bagus lagi. Oke Pak Kokok, engkau dijelasin untuk Kenter dulu lah, Kenter dulu. Kelebihannya apa Kenter? Lebih agak. Ya ini lebihnya banyak, agak lebih. Ya. Nggak apa Pak Kokok, engkau jelasin. Kelebihannya Kenter itu apa? Di mananya? Kalau HDX ya unggul jadi sementarian. Unggulnya di mana aja Pak Kokok? Satu. As sama di kaki-kaki. As sama kaki-kakinya. Kaki unggul semua. Unggul semua. Jadi Hino di As. AC sering patah. asnya sering patah. Jadi tampel per. Masih pakai yang lama ini. Pakai yang lama. Sering putus itu. Ya. Sering gempal. Jadi kelebihannya Kenter itu asnya lebih bagus daripada Hino. Ya, betul. Terus tampelnya juga lebih bagus daripada Hino. Ya. Oke. Pakai cong. Nah, kelebihannya Hino ini apa? Sasisnya tebal. Sasis tebal. Sasisnya kita menang. Sasisnya kita pakai 6 mili ya. Kalau mesin punya juga menang itu. Mesinnya menang. Jadi torsinya kita juga lebih menang. Untuk tanjakan-tanjakan kita menang. Jadi kalau Hino itu sasisnya memang lebih tebal. Kalau punyanya Hino itu 6 mili dan yang lain itu di bawah 6 mili. Yang jelas di bawah 6 mili. Hino gangkep. Iya. Tapi di asnya itu sering patah. Iya, AC. Asnya sering patah. Padahal dulu yang sering patah HDV ya. HDV jauh. Kalau HDV menang Hino. Menang Hino ya. Kalau HDV masih menang Hino. Oh, tapi kalau kena HDX lewat ini Hino. Lewat. Cuma lewat aja. Soalnya banyak kasus-kasus yang punyanya Hino itu banyak yang muatan sama 18. Sama 17 18 ton. Ditambang itu yang sering patah Hino. Ya ditambang yang sering patah Hino. Kebetulan Pak Kokok ini adiknya juga punya tambang Pak Kokok ya. Ya, ada. Adiknya punya tambang ya kan, jadi tahu kelemahannya Hino. Kelebihannya Hino tebel, mesinnya juga chassisnya tebel, mesinnya bandel ya kan. Jadi kalau chassis kita menang, terus mesin kita menang, masih bagus lah. Masih menang ya, bandelnya masih menang kita. Cuma kita kalah di as sama tampel. Masih pakai yang lama, belum pakai cor, pakai besi. Pakai besi, belum pakai cor. Jadi kata kalau orang bilang kan besinya itu masih besi biasa ya. Jadi lebih sering patah. Iya. Nah, untuk kekurangannya Hino selain kekurangannya nih Pak. Kekurangannya Hino itu ya selain as. Iya. Sama asnya berarti otomatis kekurangannya itu as. Ya. Gampang patah, tampelnya masih pakai plat biasa. Pakai plat biasa, sama suspensinya ya. Suspensi depan kurang 1 jadi. Nah, yang suspensi depannya kurang 1. Nanti kelebihannya suspensinya punya HDX tebelnya sama, cuma dia unggul satu per ya, di depan. Jadi kelebihannya kekurangannya Hino di depannya kurang ya kan, suspensinya kurang mahal gitu Pak. Kekurangannya HDX harganya lebih mahal ya, ya kan. Kalau beli Hino 10 HDX dapatnya 9 ya, 9. Tapi kalau orang kalau 9 1 unit itu sudah lumayan banyak sih. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan Hino
karena memang beli 9 Canter HDX dapat 10 Hino. 36 juta dikali 10 Iya. kan 360 sama dengan 1 unit truk ya kan. Kita 9 PS10 profitnya menang lah kita Hino ya Pak. Soalnya itu lebih dari truk 9 musuh truk 10. Cuma masalahnya di ongkos apa namanya maintainnya. Iya, sama peleknya itu, peleknya juga sering patah apa pecah ya. Masih kuat. Bener. Kemarin juga ada keluhan dari konsumenku. Peleknya sering patah. Namanya lubangnya terlalu besar. Namanya Pak Kasnari itu katanya si lubangnya juga lebih besar, terus sering pecah itu. Beli baru 3 bulan kalau tidak salah. Itu peleknya pecah. Kena lubang. Saya 1 bulan pecah. Ini 1 bulan pecah. Ya. Muatan 18. Muatan 18 ton. Yang lain tidak pecah, ini punyanya Dutro pecah. Jadi mungkin kita sportif ya. Saya salesnya Hino. Jadi kalau memang kekurangannya ya memang peleknya itu ada kendala di pecahnya ya. Tapi yang lain nanti biar pihak Hino juga sendiri diperbaiki lah untuk peleknya juga. Banyak keluhan. Pelek sama as. Pelek sama as sama tempelan tadi ya. Tempel ya. Tempel PG setengah belakang. Sama suspensi. Jadi bautnya juga kalau Hino yang lain sudah pakai 6. Kalau Hino bautnya masih 5. Jadi kalau istilahnya sopir bilang itu kalau tidak bawa serepnya nggak bisa. Itu tidak bisa ditukar dengan unit yang lain, harus punyanya Hino. Sekalian kalau muatan berat patah 1 tidak berani jalan. Enggak, kalau patah 1 tidak berani jalan. Kalau yang 6 masih berani. Patah 1 masih berani jalan. Itu kelebihannya di HDX. Ini ngomong HDX loh ya, bukan ngomong HDV. Kalau HDV udah jauh kalah sama Hino X Power. HDV jauh, laki-laki cuma jauh. Laki udah jauh semua. Jadi keunggulannya itu tadi keunggulan dan kekurangan. Ada lagi Pak mungkin yang perlu disampaikan nanti ini video ini biar tak share ke MSI Hino Motor Sales Indonesia, biar tak share ke sana biar ada keluhannya apa biar dijelasin sama biar mereka juga ada perbaikan sih di ini keluhan di itu customer. Kuncinya gampang cuma as sama tampil PG setengah belakang itu tok. Ada kalau as itu pelek lah. Pelek. Soalnya ban roda bisa 6. Ban roda 6 harusnya 6 biar patah 1 masih bisa jalan. Iya. Soalnya kalau sudah patah as itu sudah tidak bisa jalan, rugi berapa? Ongkosnya berapa? 1 hari nggak selesai, 2 hari nggak selesai, sudah rugi berapa ratus ribu kan gitu. Iya. Jadi kita cost unitnya lebih mahal. Akhirnya cost unitnya untuk perawatan dan lain-lainnya punyanya Hino lebih mahal daripada HDX, tapi harga awalnya HDX lebih mahal daripada Hino kan gitu. Kita ngomong X Power sama HDX karena kalau HDV sudah lewat jauh. Ini yang dam loh ya, ini yang dam biasa muatan tambang bukan yang untuk bak. Ini kan X Power sama HDX itu juga dipakai untuk bak, pakai dan lain-lain. Cuma ini kita bahas di tambang karena tambang itu muatannya lebih daripada 15 ton. Tanjakannya tinggi-tinggi. Tanjakannya juga bagus, tapi Hino tanjakannya mesinnya masih oke. Mesin tidak masalah. Oke. Cuma as sama baut beda. Pelek sama tampil itu tok wis. Mungkin itu ya berbagi pengalaman untuk hari ini dari Pak Koko di Pelumpang ya untuk hari ini supaya di pihak HMSI yang mencetak Hino yang membuat pabriknya Hino tahu bahwasanya kita harus ada perubahan di Hino sendiri. Hino nggak ada perubahannya. Hino nggak ada perubahan, kurang mengikuti perkembangan lapangan. Mengikuti betul. Yang lain mengikuti. Mitsubishi, Isuzu mengikuti. Tetap ada inovasi terus. Hino nggak ada. Ya. Satu untuk kelebihannya, kekurangannya Hino. Aku sportif lah. Aku Hino. Iya, no. Sportif ya. Memang realita ini. Kekurangannya Hino satu, suspensi depannya itu masih kurang satu. Tebelnya pas itu. Tebelnya oke. Yang panjangnya itu yang paling panjang itu kurang satu. Jadi dia buat muatan untuk tambang itu nggak bagus, kurang bagus lah. Kurang kuat. Nah, yang kedua, asnya gampang patah. Asnya gampang patah. Yang ketiga, baut roda itu cuma 5. Dan peleknya gampang patah 3. Yang keempat tampelnya ya. Tampel itu apa Pak kalau bahasanya? Tampel. Yang untuk chassis ya? Chassis.
untuk PGX 3 belakang Belakang ya, nilai jarak antara apa? Ke suspensi ya. iya Ke chassis apa? sasis Ada jarak antara ke chassis tampil ngarani sebelum apa namanya chassis nempel ke karoseri itu ada jaraknya itu. iya Itu kurang. Tapi kelebihannya Hino memang kita punya kekurangan sih daripada Canter memang kalah nih. Secara garis besar, tapi iya, kita tapi yang ADX. DV tetap menang Hino sama iya, DV. soalnya Pak Kokok punya ya DV sudah dijual tak nih. jual semua Diganti DV, X-Power. Elep tak juali semua Diganti X-Power. bisa ngomong soalnya punya semua Nah, Elep punya Dina punya Kok Diesel punya Hino punya jadi bisa ngomong ini realita ya. Saya sales Hino mau ngomong apa? Memang realitanya seperti itu. Memang keluhan di konsumen dari kemarin sampai sekarang itu memang kemarin tuh ada yang pecah itu apa namanya peleknya. Konsumen saya sendiri juga pecah peleknya baru 3 bulan. Kalau Pak Kokok malah 1 bulan sudah pecah. 1 bulan sudah habis belakang Terus kalau asnya apa baut rodanya putus satu, mereka jalan tidak berani. muatan 16 ke atas itu sudah ikut Tidak berani. tinggal 4 nah, adik patah 1 masih 5 Masih 5. jalan, Ya, sampai 5. masih berani jalan. Kalau punyanya DX patah 1 masih bisa jalan. Jadi ya AMSI juga harus merespon, ini Motor Sales Indonesia harus merespon. Jadi konsumen untuk urusan tambang nih, pertama tambang dolomit atau batu kapur yang muatannya bisa sampai 17-18 ton, 19 ton. Jadi posisi Serumbung bagus, Iya. serumbung bagus, serumbung asli tok. serumbungnya kita sudah oke, serumbungnya. Serumbung oke, Aslinya ini. botolan oke. Serumbung oke, botolan oke. Jadi memang itu ya, kekurangannya itu asnya Asli gampang perlu patah. ditambahi lah, bisa 2 supply gitu sudah sip gitu. Sip ya. Jadi ini Sip, kalau itu umpamanya asnya lebih besar ya, Pak Kokok pasti nambah ini kemarin. Oh, pasti Berhubung. pangkal sama as bisa pelek baut ganti pasti ambil langsung. Iya, apa kita modif juga ndak bisa nih. Kita besarin di as juga ndak bisa modif. Malah resiko kalau modif itu. Jadi memang harus ada perubahan dari pabrik untuk perakitannya di as roda itu harus lebih besar daripada disamain atau lebih besar daripada punya Canter. Ya. Ini realita di lapangan. Memang Hino kemarin itu di daerah Sale itu orang Sale itu Tadinya rata-rata menang Hino sama Dina. Yang Dina itu sendiri produknya Hino. Iya, sama. Terus masuk ADX, Masuk ADX tidak ada yang patah as, Hino patah as. Ada yang patah apa namanya? Peleknya juga sering pecah. Tapi tanjakan dan mesinnya sih oke. Enggak masalah. Ya itu aja sih. Ada lagi Pak Kokok. Ya, sudah cukup itu. Itu tok. Kelemahannya sepele, cuma as sama pelek sama tampil tok. Oke. Udah itu. Dek, jadi itu untuk Mas Agit ya. Mas Agit ya, MSI yang training saya ya. Kita kirim nanti Mas Agit ya. Jadi tolong disampaikan ke pihak MSI masalahnya di situ. Kenapa di wilayah daerah yang tambang batu kapur itu penjualan Hino X-Power menurun karena kita kalah telak dengan ADX. Sebenarnya banyak konsumen kita yang sudah suka sih sebenarnya saat banyak. Kita mengalahkan HDV itu banyak yang suka. Ternyata saat HDX keluar kita nggak bisa banyak pegawai ke ADX. Tadinya malah banyak fanatik ke Hino. Saya dulu fanatik ke Hino. Saya dulu fanatik ke Hino. Kalau udah Hino enggak mantap saya. Enggak yes ya. Enggak oke kalau udah Hino dulu. Tapi sekarang ada DX. Nah, balik ke ADX, banyak yang ke ADX semua. Nanti sekarang dulu cintanya itu ke Hino, sekarang pindah ke lain hati. Nah, masalah itu as sama tampil itu sama bautnya baut kuda. Ini bukan masalah setia nggak setia, ini masalahnya itu untung rugi. Iya betul. Kalau setia, kalau merugikan setia gimana ya susah. Nah, ya kan? Tapi untuk yang paket besar kita ngomong cost unit. Kalau beli ya, Canter 10, Canter 9 dapat Dutro 10 itu menang di profitnya di situ aja sih untuk tapi yang maintain atau cost unitnya itu akan lebih besar Hino karena banyak yang patah di as. Peleknya juga sering ganti. Iya, dan baut rodanya ini loh 5 ini. Kalau patah 1 sopir tidak berani jalan ikut semua habis malam 55 nih. Tapi kalau diesel patah 1 masih berani masih 5 sama dengan punya Hino. Makanya kita support jadi biar ada perkembangan saya sendiri sebagai sales Hino
nanti sampein ke Mas Agit ya. Mas Agit sebagai trainer saya biar dibawa ke AMSC-nya sendiri. Ada perubahan langsung ambil. Kalau ada perubahan loh, kalau perubahan langsung ambil. 5 nggak masalah loh. Oke. 5 loh, Pak. Ngutang aja. Utang ya. Sing bayari yo sopir. Ya, ngutang aja kok. Langsung ambil 5 aja. Nah ini kan 2020 kebetulan, nah di sini kan pasti repair unit lah. Atau mungkin RKA dibuat ulang yang telematik. Memang ini sudah ada telematiknya, perawatan, maintain dan lain-lain. Tapi kalau ini di as, mana bisa kita di telematiknya juga enggak bisa dikontrol nih asnya. Satunya patah kapan ya. Kalau di mesin telematiknya mungkin bisa GPS dan lain-lain. Tapi kalau as roda ini patah, ya enggak bisa, telematik enggak bisa menjawab. Sudah penting tuh kalau buat angkutan tabak itu tidak penting GPS. Yang penting itu kuat. Nah, yang penting kaki-kaki kuat. Kaki kuat. Kalau mesinnya sudah oke lah. Tidak masalah, mesin chassis tidak masalah. Mesin chassisnya juga paling tebal di kelasnya. Cuma tinggal as sama batu roda, sama tampel pir itu habis itu. Tampel plat. Nah, tampel pir itu, tampel pir. Lebih ekstra. Yang ekstra itu harusnya besinya itu lebih dikuatin lagi lah. Jadi itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Koko. Cukup ya. Oke, saya sebagai Celestino sportif ya. Itu kelemahannya Hino. Bagi saya itu ya apa ya, Hino ya, menjelekkan Hino. Tapi gimana ngancen kurang bagus di situ. Memang ya harus direspon. Oke. Demikian untuk penjelasan hari ini, ceritanya Canter vs Hino. Jadi Anda tinggal pilihan mau seperti apa, mau beli 10 dapat 9 atau 9 dapat 10 atau 9 mau. Tinggal fungsinya masing-masing, kesukaannya orang masing-masing. Tapi kelebihannya dan kekurangannya Hino itu, kelebihan dan kekurangannya Canter juga itu. Ada kekurangan, pasti semua unit ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau bisa diperbaiki sehingga kedepannya Hino akan selalu menang di kelasnya ya kan. Kayak dulu. Nah, kayak dulu. Memang dikenal paling kuat Hino. Hino. Dina dulu. Hino always for you. Terima kasih. Demikian untuk review hari ini tentang Hino vs Canter untuk menjelaskan ke Anda semua biar lebih jelas. Sekian. Jangan lupa beli Hino walaupun kekurangannya nanti kita perbaiki. Jangan lupa beli Hino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Terima kasih.